Naik pangkat ke lektor kepala sering dianggap jalan terjal, apalagi bagi dosen dengan kualifikasi S2. Tapi ternyata, ada kabar baik, regulasi baru membuka peluang tanpa harus lewat publikasi Scopus. Penasaran bagaimana caranya? Yuk simak penjelasannya. Ada sebuah peraturan baru yang berpotensi mengubah nasib ribuan dosen di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana satu perubahan kecil dalam syarat promosi jabatan bisa membuka gerbang karir yang selama ini mungkin terasa terkunci rapat. Yuk kita mulai. Buat Anda para dosen dengan gelar S2, pernah nggak sih merasa kalau jenjang karir lektor kepala itu kayak mimpi yang susah banget digapai? Mungkin karena ada satu syarat yang beratnya luar biasa? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, sekarang ada solusinya. Mari kita lihat apa yang berubah. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar dampak perubahan ini, kita harus bandingkan dulu aturan lama yang jadi penghalang utamanya itu apa sih? Nah, ini dia inti perubahannya. Dulu, dosen S2 wajib menembus jurnal internasional bereputasi sekelas Scopus. Yang kita tahu tantangannya bukan main. Sekarang, syaratnya beralih ke jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1 atau Sinta 2. Ini bukan berarti standarnya turun ya, tapi fokusnya digeser. Tujuannya jadi jauh lebih realistis dan relevan dengan ekosistem riset di Indonesia. Jadi, apa sih landasan hukum di balik perubahan besar ini? Yuk kita intip dokumen yang jadi game changer-nya. Kunci dari peraturan ini cuma satu kata, disamakan. Betul, syarat untuk dosen S2 sekarang dibikin setara dengan dosen S3. Ini bukan penyesuaian kecil loh, ini adalah sebuah langkah besar menuju kesetaraan, menciptakan jalur karir yang lebih adil untuk semua akademisi. Terus, kenapa posisi lektor kepala ini begitu penting? Ya, ini bukan sekedar gelar tambahan. Ini adalah sebuah tonggak senioritas, sebuah pengakuan atas keahlian dan kontribusi seseorang dalam dunia akademik di Indonesia. Dan Sinta sekarang jadi kuncinya. Dengan mengalihkan fokus ke jurnal Sinta 1 dan 2, pemerintah seolah-olah mengirim pesan, ayo berkaryalah untuk memajukan riset nasional kita. Ini adalah standar yang tetap tinggi, tapi berada dalam jangkauan, nggak seperti Scopus yang seringkali terasa seperti main di liga yang berbeda. Tapi kan, itu semua baru teori di atas kertas. Gimana dengan realitas di lapangan? Nah, mari kita ikuti kisah nyata seorang dosen yang mencoba menembus jalur baru ini. Perjalanannya ini penuh dengan pelajaran penting buat kita semua. Kenalan dulu yuk, namanya Iredo Vanireza. Pengalaman beliau ini jadi cerminan sempurna tentang apa yang terjadi ketika sebuah kebijakan baru yang bagus dari pusat ternyata harus berhadapan dengan realitas birokrasi di tingkat universitas. Kita bisa banget merasakan optimismenya di sini. Ini bukan cuma soal kenaikan pangkat, ini tentang sebuah pintu yang akhirnya terbuka lebar, memberikan harapan nyata bagi ribuan dosen lain yang sebelumnya mungkin merasa jalan mereka buntu. Kalau kita lihat proses yang dilalui Pak Iredo, kelihatannya sih lurus-lurus aja ya. Persiapan berkas, verifikasi kampus, lalu dapat rekomendasi. Tapi coba perhatikan langkah nomor 3, menghadapi tantangan dengan tim penilai. Nah, disinilah masalah sebenarnya muncul. Yap, perjalanan Iredo ternyata nggak semulus itu. Ia justru menghadapi sebuah masalah yang ternyata menjadi cerminan tantangan besar bagi semua universitas di Indonesia, kesenjangan implementasi. Nah, ini dia biang keladinya. Aturan di pusat sudah berubah, tapi informasinya belum sampai ke tim penilai di kampusnya. Mereka masih pakai kacamata lama, masih menanyakan publikasi Scopus, padahal syarat itu sudah nggak berlaku lagi. Dan ini hampir saja menggagalkan seluruh prosesnya. Kata-kata dari Pak Iredo sendiri ini kena banget. Intinya apa? Komunikasi dan sosialisasi. Aturan baru sebagus apapun, kalau tidak tersampaikan dengan cepat dan komprehensif ke level pelaksana, ya tujuannya nggak akan tercapai. Dan yang luar biasa adalah sikap Pak Iredo. Bukannya frustrasi atau marah-marah, ia justru menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Ia nggak melihat tim penilai sebagai penghalang, tapi sebagai penjaga amanah. Ini menunjukkan profesionalisme yang patut diacungi jempol. Pengalaman ini nggak membuatnya berhenti di situ. Iredo mengubahnya menjadi sebuah pesan yang lebih luas, sebuah aspirasi yang ia tujukan langsung kepada para pimpinan akademik. Aspirasinya jelas ya, ini melampaui kasus pribadinya. Ini adalah sebuah seruan agar pimpinan universitas lebih proaktif untuk mengawal aturan ini, memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua dosen yang berhak, bukan cuma 1-2 orang. Ini perjuangan untuk keadilan yang sistemik. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, setelah melalui tantangan itu, prosesnya akhirnya kembali berjalan.
Pengajuannya kini sudah lolos dari tingkat universitas dan sedang menunggu keputusan di tingkat kementerian. Kita doakan yang terbaik. Jadi, kesimpulannya apa? Pemerintah sudah membuka pintunya lebar-lebar. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita. Apakah institusi Anda, kampus Anda, siap untuk melangkah masuk? Karena pada akhirnya, kesiapan di tingkat lokal lah yang menentukan apakah pintu ini benar-benar terbuka untuk semua. Itulah ulasan tentang regulasi baru kenaikan pangkat dosen S2 menuju lektor kepala tanpa Scopus. Kalau menurut Anda, aturan ini sudah tepat atau masih perlu perbaikan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia akademik.